Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas nafas kehidupan baru yang Kau berikan ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi sumber kekuatan kami dalam menjalani hari ini. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 18 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita. Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan perisai dan gunung batuku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang dapat mengukur kemahakuasaan Tuhan? Tak seorang pun manusia yang mampu. Kuasa dan kekuatan Tuhan itu sungguh tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Kuasa dan kekuatan yang Dia miliki adalah bagian dari pemeliharaan ciptaannya, yaitu dengan menjaga dan menolong di saat ada kuasa lain yang menyerang. Ketika dunia sudah rusak akibat dosa, maka manusia hidup di dalamnya, di mana manusia berjuang untuk hidup melewati berbagai badai kehidupan. Begitu juga bagi kita orang yang percaya, tidak lepas dari segala tantangan dan cobaan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pemazmur mengalami pergumulan yang berat di dalam dirinya ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, juga masalah bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk anak-anaknya yang berebut takhta kerajaan. Namun satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita, iman dan keteguhan hatinya yang menjadikan Allah sebagai perisai dan gunung batunya. Perisai sebagai penghadang, pedang, dan gunung batu tempat pelarian untuk menyelamatkan diri dari musuh dan tempat bersekutu dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia seharusnya menyadari bahwa dirinya penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Mudah sekali diterkam dan menjadi mangsa dari si iblis yang terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu kita hendaknya juga menyerahkan hidup kita di atas bukit batu, yaitu Kristus. Dialah batu karang yang teguh. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak sekali tantangan, gelombang dan badai yang dahsyat yang sewaktu-waktu dapat mengancam. Kalau kita menjauh dari bukit batu itu, kita akan mengalami kehancuran. Semua yang ada di dunia ini tak bisa kita andalkan. Hanyalah Tuhan andalan hidup kita. Sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya, asal kita berlari dan berlindung kepada Tuhan, kita akan tetap terlindung aman. Firman Tuhan berkata di Mazmur pasal 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa Tuhan kita boleh bermegah dan tidak perlu takut menghadapi hidup ini, sebab ada Tuhan sebagai penjaga yang menjadi perisai dan gunung batu kita. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 71 ayat 3, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih untuk firman yang Kau perdengarkan hari ini. Firman-Mu menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Kami disadarkan kembali bahwa ketakutan, kekhawatiran yang kami rasakan adalah sia-sia belaka, tidak ada gunanya bila kami teguh menjadikan Tuhan sebagai perisai dan gunung batu kami di saat kami menghadapi musuh dalam hidup ini, yaitu iblis. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah hati kami untuk fokus hanya kepada perkataan-Mu. Adapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh seluruh umat-Mu, baik yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, masalah pribadi dan keluarga, hambatan dalam pendidikan, masalah pelayanan di dalam menjalankan tanggung jawab, kami yakin dan percaya bahwa kuat kuasa-Mu akan menghentikannya dan memberi jawaban, sehingga damai dan sukacita daripada-Mu diperoleh umat-Mu yang percaya. Tolong Tuhan, ampuni kami atas segala keraguan yang selalu saja mendera iman percaya kami. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.